warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan channel The Balnos. Hari ini kita akan membahas mengenai anatomi atau ilmu urai kalau bahasa awalnya. Check it out. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada tubuh orang sakit, kita harus terlebih dahulu mengenal atau mengetahui struktur dan fungsi setiap alat dari susunan tubuh manusia yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia merupakan dasar yang penting dalam melaksanakan tugas, baik nantinya sebagai guru olahraga maupun sebagai pelatih. Dengan mengetahui struktur dan fungsi tubuh manusia, seorang guru atau pelatih yang profesional dapat makin jelas menafsirkan perubahan yang terjadi atau yang terdapat pada alat tubuh tersebut. Anatomi merupakan bagian atau cabang dari ilmu hayati atau biologi membahas tentang makhluk-makhluk hidup. Di sini ada manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Nah, anatomi adalah atau berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari ana yang artinya memisah-misahkan atau mengurai dan tomos yang artinya memotong. Maka anatomi berarti memotong atau mengurai. Nah, anatomi atau ilmu urai adalah ilmu yang mempelajari juga tentang faal, fungsi atau pekerjaan dari setiap jaringan tubuh atau bagian alat tubuh tersebut. Nah, untuk mengetahui dari bentuk dari tubuh, maka diperlukan susunan tubuh. Itu nanti kita akan membahas pada video berikutnya. Struktur tubuh manusia dapat dipelajari melalui berbagai cara, yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Dengan cara melihat, mengamati, dan meraba struktur bagian tubuh tanpa menggunakan alat pembesar atau mikroskop. Cara ini disebut juga dengan gross anatomy atau macroscopic anatomy. Contohnya adalah mempelajari lokasi dan fungsi otot, susunan tulang yang membentuk tubuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan cara melihat dan mengamati struktur-struktur kecil bagian tubuh manusia dengan menggunakan alat pembesar atau mikroskop anatomi. Contohnya adalah mempelajari struktur dan kegiatan-kegiatan sel. Misalnya mengamati sel-sel darah merah, jaringan otot, dan saraf. Yang ketiga, dengan cara mengamati perkembangan struktur tubuh manusia sejak mulai ada dalam rahim sampai dewasa. Cara ini disebut dengan anatomi perkembangan atau development anatomy. Proses perkembangan struktur tubuh meliputi fase, yaitu fase sebelum melahirkan dan fase setelah lahir atau postnatal sampai dengan dewasa. Ini adalah cara untuk mengetahui struktur tubuh manusia. Sebelum itu kita bahas dulu mengenai sejarah mengenai perkembangan anatomi. Anatomi dipelajari di Yunani atau di Grek pada waktu tahun 460 sampai dengan 370 sebelum Masehi. Telah dikenal seorang ahli dalam bidang ilmu urai atau anatomi dan kedokteran. Ia dipandang sebagai orang pertama yang memberikan dasar-dasar ilmiah dalam ilmu urai atau anatomi. Buku mengenai ilmu urai atau anatomi yang pernah ditulisnya antara lain On Anatomy dan On the Heart. Kemudian
dikenal dengan Aristoteles. Kalau yang tadi sebelumnya itu ada Hippocrates ya. Nah, yang sekarang Aristoteles itu pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi dalam bidang ilmu urai atau anatomi. Pengetahuan mengenai ilmu urai atau anatominya ini banyak dipengaruhi oleh Hippocrates. Selain itu, ia juga merupakan salah satu murid Plato, yaitu pada tahun 427 sampai dengan 367 sebelum Masehi. Aristoteles lah yang mula-mula memberikan dasar-dasar dalam ilmu urai atau anatomi komparatif. Buku mengenai anatomi yang pernah ditulisnya antara lain adalah History of Animal. Selanjutnya ada Theophratus, yaitu tahun 370 sampai 287 sebelum Masehi. Sebagai murid Aristoteles, ia dikenal melalui bukunya yang berjudul On Soul atau The Anima. Konsep-konsep anatomi banyak mempengaruhi dan dipakai di banyak negara. Sedangkan Herophilus tahun 300 sebelum Masehi, mereka dikenal sebagai guru yang ahli dalam bidang anatomi. Bahkan lebih lanjut, Herophilus lebih dikenal sebagai bapak anatomi. Itulah sedikit sejarah mengenai anatomi dan ilmu urai mulai dari zaman-zaman sebelum Masehi. Kemudian kita masuk ke dalam struktur tubuh manusia yang paling kecil, dimulai dari sitologi, yaitu tentang struktur sel. Nah, di dalam sel ini yaitu bagian terkecil dari tubuh manusia yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Baik tumbuhan maupun hewan terdiri dari susunan sel yang teratur bentuk dan susunannya. Kemudian ini adalah bagian-bagian sel. Yang pertama, dinding sel atau selaput sel, yaitu selaput sel yang tipis melindungi sel atau bagian sel yang ada di dalamnya. Dinding sel berfungsi untuk memberikan kesempatan masuknya zat yang diperlukan dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan. Dua, yaitu ada protoplasma, merupakan badan sel yang terdiri dari suatu zat yang kental yang di dalamnya mengandung suatu larutan koloid dari protein, hidrat arang, lemak, garam, vitamin, dan air yang berguna untuk pertumbuhan sel. Protoplasma dengan ini disebut dengan sitoplasma. Kemudian ada inti sel atau nukleus. Pada umumnya terletak di tengah sel. Merupakan pusat kegiatan kimiawi untuk hidupnya, mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan pembelahan sel. Di dalam inti sel ini terdapat anak inti yang disebut nukleus. Di samping itu terdapat suatu bahan yang disebut dengan linin atau benang-benang berbentuk jalang. Dan di antara pembelahan sel akan berubah menjadi kromosom atau pembawa sifat keturunan. Di samping bagian tersebut, di atas masih ada bagian-bagian lain dari sel yang terdapat di bagian sitoplasma, yaitu ada sentrosom, kemudian vakuola, kemudian ada mitokondria. Juga ada badan Golgi, itu merupakan bagian-bagian dari inti sel. Oke, baik, sekian video untuk anatomi hari ini. Sampai bertemu dengan video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.